Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi di ibadah kita. Ibadah yang sangat spesial. Ibadah tutup tahun menutupi tahun 2020. Kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita sepanjang tahun, sepanjang bulan dan hari. Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Dan kita mau katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Amin Tuhan. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Katakan, Engkau permata, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Katakan, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari jemaat, kita mau katakan, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Amin. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Tuhan, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia nama. Sekali Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami mau berkata, domba Allah, mulia. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama. Sampai kapanpun Tuhan, kami mau berteriak, Yesus domba Allah, mulia nama, mulia namamu, mulia nama, mulia namamu, mulia namamu. Katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum
kekal. Sekali lagi jemaat, katakan karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Oh, Engkau penyelamat kami Tuhan, Yesus namanya. Engkau penyelamat kami di dalam hidup kami, Engkau penguasa dalam hidup kami, Yesus, Yesus. Engkau yang memimpin hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat segalanya Tuhan, buat sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Rancangan-Mu selalu datangkan kebaikan Tuhan. Pertolongan kami datangkan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, banyak hal boleh terjadi peristiwa demi peristiwa Tuhan. Atas kejadian kami bersama keluarga, bersama teman, orang lain, sama siapapun Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan ada di dalam monitornya Tuhan. Tuhan yang backup kami, Tuhan yang terus bersama dengan kami. Dan kami tidak mau terhilang di dalam Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sorak-sorai dan kita muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di penghujung tahun ini, mari kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan dari pulau dan benua. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan bersama kita, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita katakan tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakar. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakar. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging dikenang firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan terus bersorak muliakan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita. Kita percaya bahwa di tahun 2020 ini kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita, amin. Banyak peristiwa, banyak kejadian, tapi percayalah Tuhan memberi kemenangan bagi kita, amin. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari jemaat katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari jemaat katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari jemaat dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku Tuhan, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
jemaat dengan iman katakan ku yakin kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin kau hadir di sini. Benar Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami tahu ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka kemenangan terjadi atas kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka kelepasan terjadi bagi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu itu ya dan amin, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Manusia boleh mengatakan itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami hendak duduk diam, mendengarkan firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, dimanapun kami saat ini berada Tuhan, Engkau menyentuh hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Shalom saudara. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua hari ini tanpa terasa kita sudah masuk di malam terakhir. Ya, malam terakhir. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah damai Kristus, kelahiran Kristus itu membawa damai dan sukacita buat kita semuanya. Dimanapun Bapak Ibu ada saudara saat ini semua, damai Kristus hadir bersama saudara-saudara. Haleluya. Nah, malam ini saudara, ada satu tema yang menurut saya ini tema gak mudah diucapkan, tetapi sepertinya susah sekali dilakukan. Nah, yaitu apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur saudara. Ya, apalagi saya tahu kita masuk di tahun 2020, tahun yang luar biasa. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Ini tahun 2020, tahun yang luar biasa. Dahsyat, kenapa saya bilang dahsyat? Karena dengan hadirnya Tante Corona. Tante Corona hadir di mana-mana, berkeliling dunia, saudara, ya kan? Menebar pesona di mana-mana. Pesona apa? Pesona kematian. Virus corona di tahun 2020 ini seperti menjadi momok buat semua dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di tempat kita, tetapi di seluruh dunia. Meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan manusia, ekonomi hancur semuanya. Nah, persoalannya bagaimana saya bisa mengucap syukur Tuhan? Bagaimana saya bisa mengucap syukur ketika apa? Ketika saya kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur gara-gara terjadi pandemi yang luar biasa seperti ini? Saya kehilangan mata pencaharian saya. Oh, ini berat sekali. Iya, saya tahu berat. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar bersama-sama saudara. Di dalam 1 Tesalonika, ini pesan Tuhan yang luar biasa buat kita saudara. Di tengah persoalan yang menghimpit kita. Dan sampai saat ini
di penghujung tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 18 saya ulangi sekali lagi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berat saudara. Ya, tetapi mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Ini yang dikehendaki Allah saudara, bahwa apa? Kita mengucap syukur, bukan cuma mengucap syukur ketika kita mendapatkan berkat, bukan cuma mengucap syukur ketika bisnis kita berhasil, bukan cuma mengucap syukur ketika berkat melimpah dalam hidup kita, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal. Bisa jadi saat ini ada di antara kita kehilangan pekerjaan, ya, berat, betul. Bisa jadi kesulitan demi kesulitan terjadi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Loh, berat, iya. Kenapa saya harus mengucap syukur? Itu pertanyaannya. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian harus mengucap syukur? Iya, kenapa? Satu hal saudara. Mestinya kita ini manusia ada di dalam penghukuman kekal. Mestinya kita masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita ini mendapat anugerah yang luar biasa, dahsyat saudara, yaitu keselamatan yang kekal. Itu yang paling utama buat kita anak-anaknya. Ya, satu alasan di mana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan adalah yang pertama saudara, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, mati di atas kayu salib saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah saudara satu alasan yang paling utama ketika anak-anaknya menerima Dia sebagai Kristus dan Tuhan kita, maka kita diselamatkan. Itu dasar ucapan syukur saudaraku yang tidak boleh pernah dilupakan saudara-saudara. Yesus telah menyelamatkan kita, menyucikan segala dosa kita, dan itulah kita harus mengucap syukur. Saudaraku, mungkin saat ini kita ada dalam berbagai persoalan saudara. Iya, karena setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Setiap manusia bangun tidur langsung aja punya masalah saudara, betul kan? Ya kan, baik untuk masalah keluarga, masalah pekerjaan, semua saudara. Tetapi Tuhan mau saat ini apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Berat saudara, iya. Tetapi itu yang diminta Tuhan. Saudara, sepanjang 2020 ini saudara, sepanjang 2020 banyak hal yang sudah kita lewati. Amin. Dan sampai saat ini, kalau saudara saat ini melihat dan menyaksikan beribadah bersama dengan saya saat ini, itu salah satu bukti apa saudara? Bukti bahwa penyertaan Tuhan buat setiap kita itu terjadi saudara. Amin. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah seperti ini, itu artinya apa? Artinya berkat Tuhan terus ada bersama dengan kita saudara. Makanya apa? Kita mengucap syukur. Amin. Yang kedua saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah menginginkan
anak-anaknya mendapatkan kesulitan. Iya loh, benar. Tuhan itu nggak ingin anak-anaknya sulit, saudara. Enggak. Tetapi kadang-kadang di dalam hidup kita ini yang mempersulit diri sendiri. Loh kok bisa begitu? Iya, coba. Ada satu ayat yang mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Betul? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita kadang-kadang kebalik. Kenapa? Kita nggak mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu, saudara, tetapi kita mau cari yang tambah-tambahannya itu dulu gitu loh. Ya kan? Kita mau cari yang instan-instan gitu. Sehingga apa? Ketemulah segala kesulitan demi kesulitan. Itu yang membuat kita sepertinya jadi berat, saudara. Saudara, Yeremia 29 ayat 11. Sebenarnya Allah itu merancangkan yang terbaik buat kita semuanya. Allah merancangkan yang terbaik buat kita semuanya. Amin, saudara. Allah itu nggak pernah merancangkan kecelakaan buat anak-anaknya. Nggak pernah, saudara. Tetapi Allah merancangkan yang terbaik buat kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan apa ya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan hari depan yang penuh harapan, saudara. Saya percaya, saudara, hari ini kita sudah melewati tahun 2020, meskipun mulai dari Maret, saudara, Februari, Maret sampai sekarang, virus corona masih menghantui kita semuanya, tetapi toh hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang itu karena kasih karunia Tuhan atas kita. Amin. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan kalau toh kemarin-kemarin mungkin ada yang sakit dan menderita dan Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, haleluya. Dan itulah kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, sudah dirancangkan Tuhan, dan rancangan itu membawa damai sejahtera. Rancangan-rancangan itu adalah rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita sudah melewati tahun 2020. Bukan cuma tahun 2020 sebenarnya. Saya pribadi mungkin umur saya sudah mulai 50, saudara. Berarti apa? 50 tahun saya sudah dipelihara Tuhan. 50 tahun saya sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Masakan hanya karena hari ini menghadapi virus corona, hari ini menghadapi kita lepas dari pekerjaan, terus kita hilang pengharapan, terus kita putus asa, dan akhirnya selama buat saya 50 tahun penyertaan Tuhan, jadi tidak ada artinya kita lupakan begitu saja. Jangan, saudara. Kalau Tuhan sudah memelihara kita sepanjang hidup kita sampai sekarang, kita percaya Tuhan merancangkan yang baik dari sekarang sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita pegang, saudara. Ya. Rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan penuh harapan, kita pegang janji ini, saudara. Untuk apa? Untuk menapaki menjalani tahun 2021. Amin. Kita sudah melewati pertolongan demi pertolongan Tuhan sampai saat ini. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami hanya karena saat ini kita mengalami atau menghadapi masalah, saudara. Ingat pertolongan Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu tetap buat setiap anak-anaknya. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Tidak cuma sampai di sini saja saudara, tetapi apa selanjutnya dikatakan? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Segala sesuatu Allah turut bekerja saudara. Dalam kehidupan kita Allah turut bekerja saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Allah turut bekerja. Itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Kalau kita mengalami masalah dalam tahun 2020 ini untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Loh, kok bisa? Iya. Mungkin selama ini kita tidak pernah berpikir kita mengalami situasi yang baru. Kita mengalami situasi yang baru saudara. New normal, hidup baru kemana-mana saudara. Harus baru. Dan ternyata di balik pandemi ini muncul kreativitas baru dari anak-anak Tuhan saudara. Dan itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada selalu buat kita yang mau berseru minta tolong kepadanya. Segala sesuatu Allah itu turut bekerja di dalam hidup kita. Bagi yang mengasihi Dia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Apakah kita masih mengasihi Allah atau tidak? Apakah kita masih mengasihi Allah atau tidak? Di tengah kita menghadapi masalah yang menghimpit, apakah kita tetap masih mengasihi Allah dan mengatakan bahwa Allah itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun? Seperti Mazmur 100 mengatakan demikian. Apakah kita masih bisa mengatakan itu saudara? Jawabannya tentu ada dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan menuntut kita mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia, iman kita tetap bergantung padanya apa? Kita melekat pada Dia. Amin. Kita melekat pada Dia. Melekat sepenuhnya. Sehingga ketika kita melekat, maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita tahun depan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apapun yang kau alami, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Dari mulai kita lahir sampai hari ini. Amin. 3 kata untuk kita menapaki tahun 2021, yaitu 1, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka Tuhan yang penuh kasih itu akan selalu menuntun kita menjalani kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh berkat buat setiap anak-anaknya yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami kalau kami saat ini menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidup kami. Kami tetap mengucap syukur dan kami mengingat kembali sejak kami lahir dan sampai saat ini pertolongan-Mu tidak pernah berhenti buat kami. Dan kami percaya juga bahwa pertolongan penyertaan-Mu itu juga tidak akan pernah berhenti dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan kuat kuasa-Mu Bapa terjadi dalam hidup kami. Kami mengandalkan pertolongan Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka.
Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mungkin ada yang mulai hilang pengharapan. Tuhan tunjukkan kasih-Mu lebih lagi. Mungkin yang sudah mulai lemah imannya, Tuhan kuatkan kembali pengharapannya, imannya hanya kepadamu saja. Dan mungkin sudah mulai menghindar daripadamu, melupakan akan kuasa-Mu, kasih-Mu. Tuhan ambil kembali anak-anak-Mu ini untuk dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi bahwa kami terus mau mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau turut bekerja, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan hari depan yang penuh harapan. Kami klaim janji-Mu itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, yuk kita puji nama Tuhan. Amin. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Sekali lagi ya. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Saat ini kami serahkan bagi hambanya untuk menutup ibadah kita. Kasih Tuhan, saya sebagai gembala hanya satu kata yang harus saya sampaikan, yaitu bersyukur. Karena saya percaya kita ada di ujung tahun 2020, tanggal 31 malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan ujian. Kita bisa ada di tahun atau di ujung tahun ini karena kasih Tuhan. Maka selayaknya seperti firman Tuhan berkata tadi, mari kita bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai gembala mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kami semua kekuatan. Dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengurus gereja, seluruh hamba-hamba Tuhan,
seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendukung, yang bersama-sama di tahun 2020 yang begitu membuat banyak jemaat takut, yang begitu membuat banyak jemaat bimbang. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling berdoa, maka semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan kita ada di tahun 2000, di ujung tahun 2020. Terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih semua. Dan bagaimana kita menghadapi di tahun 2021? Tahun 2021 adalah tahun tantangan, tapi tahun berkat juga. Karena tantangan itu ketika kita menyelesaikan dengan satu kekuatan yang datang daripada Tuhan, maka tantangan itu akan berubah menjadi berkat. Karena itu di dalam kita menjalankan kehidupan kita di tahun 2021, mari kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Memiliki iman yang berani menghadapi setiap tantangan. Memiliki iman yang berani mengubah tantangan menjadi berkat, menjadi kemenangan. Karena janji Tuhan lewat firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Intinya bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Tuhan memberi kita kemenangan di tahun 2021. Karena itu, jangan takut. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun tantangan di tahun 2001. Mari kita berkata dalam tubuh dan jiwa dan roh kita, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita, akan memberi kita kekuatan, akan memberi kita kemampuan dan memberi kita kemenangan di setiap jalan-jalan kehidupan kita. Karena itu percayalah hanya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bersyukur di ujung tahun 2020 ini kita ada dan kita akan masuk di tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita mau berdoa kepada Dia. Karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Mari kita naikkan permohonan kita supaya kita siap menghadapi tahun baru, yaitu tahun 2021. Tahun dengan penuh kemenangan asal kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan Yesus yang kami percaya. Dan hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa di surga, berkuasa di dunia. Dan berkuasa atas setiap pribadi kami. Karena itu ya Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau mohon kepadamu. Kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau. Mohon belas kasih Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kami. Di dalam kami akan mengawali tahun 2021. Tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan tantangan, tapi tahun yang penuh dengan kemenangan. Karena kami percaya Engkau bersama dengan kami. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa kepada seluruh jemaat yang ada di GCKI Prima Harapan. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat
dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap langkah kehidupan kami, setiap pekerjaan, setiap usaha yang Tuhan percayakan kepada kami, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tahun 2021, tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat, dan Tuhan yang memberikan kami kemenangan dan semangat di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, setiap jemaat yang bekerja, setiap jemaat yang membuka usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih anugerah pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapa, apa yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, dibuatmu berhasil. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak kerintangan, tetapi karena kami mau mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jauhkan dari segala kerugian. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jauhkan dari segala virus corona. Dalam nama Yesus, perlindungan dan penyertaan Tuhan terjadi kepada seluruh jemaat Tuhan. Tak lupa juga hamba berdoa Tuhan, kepada jemaat atau anak-anak kami ya Tuhan yang masih ikut pendidikan, baik di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi, yang masih mengikuti dengan online Tuhan. Hamba berdoa di tahun 2021, kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami tetap kuat, tetap sehat, dan diberikan daya ingat yang kuat, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik dan berhasil dengan baik. Sehingga juga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti janji Tuhan, mereka menjadi anak-anak perkasa di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, lingkupi kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga di tahun 2021, kami sungguh-sungguh memiliki keberanian, memiliki kekuatan iman untuk menerobos segala tantangan. Dan kami percaya, kami mau katakan di dalam iman kami bisa berhasil karena bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kepada keluarga-keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan. Tapi kami berdoa di tahun 2021 ini Tuhan, Engkaulah yang membukakan pekerjaan buat mereka. Engkau memperlebarkan pekerjaan buat mereka. Sehingga mereka Tuhan mendapatkan pekerjaan. Dan mereka Tuhan sungguh-sungguh diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan iman. Yang mengalami sakit penyakit. Yang mengalami apapun juga di tahun baru ini Tuhan. Hamba percaya mereka boleh mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang datang daripada Engkau Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintah kami. Kami serahkan presiden kami dan wakil presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Bersama seluruh jajaran yang ada. Seluruh pemerintah-pemerintah yang ada baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka. Karena mereka adalah wakil Allah yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Karena itu ya Bapak, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan yang terbaik. Sehingga mereka dapat mengambil satu keputusan yang benar. Dan mereka boleh merealisasikan itu dengan baik. Sehingga kesejahteraan bangsa kami sungguh-sungguh terjadi. Hamba berdoa keamanan Indonesia tetap ada dan terus Tuhan tetap ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia bangkit dari segala virus yang ada ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan saat ini Tuhan
kami mau berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Arahkan terus iman kita kepada Dia, yaitu Yesus Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus yang berkuasa menyediakan segala kebutuhan jemaat-jemaatnya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you